memimpin doa. Mas Moses nih sepertinya ya. Oke. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oh iya, jangan lupa on cam ya teman-teman. Ya. Doakan saya pimpin secara Katolik, yang lain mohon menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu. Hari ini kami akan memulai pembelajaran penelitian tindakan kelas ini. Semoga hari ini bisa lancar semua apa yang kami pelajari, bisa kami mengerti. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, terima kasih Mas Moses. Ya, seperti yang sudah pernah kita sepakati di awal, selama meeting kamera on ya, supaya kita berasa seperti di kelas luring gitu ya. Walaupun kelasnya sekarang sedang kelas virtual, tapi ketika bisa saling menatap wajah teman-teman itu seperti tidak ada jarak di antara kita ya, hanya dipisahkan oleh layar ya. Dan itu menguatkan ya, karena memang kita butuh saling dikuatkan dengan situasi yang tidak mudah sekarang ini, dengan bisa saling melihat, oh kita ternyata ketemu teman-teman ya, kita berada bersama-sama dengan teman-teman ya. Oke. Untuk hari ini teman-teman tadi pagi ya sudah menyampaikan materi yang akan presentasi hari ini. Ibu berharap kalian sudah sempat membaca dulu, sehingga nanti kelompok presenter akan mempresentasikan dengan cepat. Salah satu presenter akan bertindak sebagai moderator ya, kita nanti akan langsung menanggapi, supaya ya mungkin ada variasi ya, jadi tanggapan yang diberikan di sini dengan yang ada di forum, Ibu rasa rasanya berbeda ya. Feel-nya itu beda kalau merespon di forum dengan merespon dengan kelihatan wajahnya ya pastinya. Nah, nanti kita akan mencoba untuk hari ini dengan metode presenter, mempresentasikan dulu, kemudian nanti ada pembahasan dari kelompok yang lain. Untuk kelompok pertama yang akan presentasi adalah kelompoknya Dominika Dias, Agra. Panggilannya Agra ya? Mana ya? Iya, Bu. Ah ya, belum kelihatan wajahnya nih soalnya. Nah, kelompoknya Agra. Nanti salah satu akan bertindak sebagai moderator ya. Kemudian yang akan membahas ke kelompok materi yang pertama ini adalah kelompoknya Kezia. Kelompoknya Kezia dan kelompoknya, sebentar, kita ada berapa kelompok tadi? 7 ya? 7. Dan kelompoknya Rizky yang akan membahas. Kemudian yang akan bertanya kelompoknya Niken, kelompoknya Dela, dan kelompoknya Monica. Udah semua. Cukup jelas ya? Cukup jelas? Oke. Nanti tiap kelompok ini bisa, karena Ibu menunjuknya sekarang juga, kalian mungkin tidak sempat diskusi lebih dulu, sehingga nanti ketika ada teman yang bertanya, itu kelompok yang lain bisa, kalau ingin bertanya, mungkin pertanyaannya berbeda, begitu ya.
supaya bisa lebih terelaborasi. Kita semakin banyak belajarnya. Oke, cukup jelas kah? Ya, kita akan mulai. Nanti untuk yang kelompok kedua, kita tunjuk lagi ya, supaya lebih fair, taunya sesaat sebelum mulai gitu. Oke, silahkan kelompok Agra bisa mulai presentasi. Bu, mau bertanya dulu tadi oke. yang pembahas kelompoknya Kesha, yang bertanya. Yang pembahas kelompoknya Kesha dan kelompoknya Rizky. Oh ya, yang Dua bertanya Niken dan Niken, Dela, dan Monica. Oh ya. Oke. Baik Bu. Oke, silahkan. Selamat siang Bu Hani serta teman-teman semua. Selamat siang. Selamat siang. Ya, perkenalkan saya Agra. Di sini saya sebagai moderator dari diskusi yang pertama ini terkait tentang fokus permasalahan dalam PTK. Nah, untuk yang pertama, saya persilahkan kelompok presentasi untuk mempresentasikan hasil diskusinya secara singkat. Silahkan kelompok presentasi. Saya izin share PPT. Ya. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah jelas. Sudah. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mei Susanti, NIM 066, beserta keempat teman saya, yaitu Dominika Dies Agra Pitaloka, NIM 048, kemudian ada Emilia Padmasari, NIM 054, kemudian ada Cornelia Anggi Kartika Dewi, NIM 063, dan Nimade Ayu Dewi Murtiani, NIM 076, akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait fokus dan permasalahan PTK. Next. Nah, berikut adalah ada 6 materi yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu penetapan fokus permasalahan dalam PTK. Yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan fokus permasalahan dalam PTK. Yang ketiga, karakteristik suatu masalah yang layak diangkat untuk PTK. Yang keempat, cara merumuskan suatu masalah PTK. Yang kelima, permasalahan yang sering dihadapi guru dalam melaksanakan PTK. Dan yang keenam, contoh permasalahan sebagai fokus dalam PTK. Next. Nah, yang pertama yaitu penetapan fokus permasalahan. Ini adalah masalah yang dirasakan atau disadari oleh guru. Kemudian direfleksikan. Yang pertama, apa yang sedang terjadi sekarang? Dan yang kedua, apa yang sedang terjadi itu mengandung suatu permasalahan. Nah, terkait dengan pemfokusan masalah, menurut Trigger pada tahun 2004 dalam Masnur memberikan arahan sebagai berikut. Isu atau topik yang ingin diteliti, deskripsikan apa isu atau peristiwa permasalahan. Kemudian masalah penelitiannya, deskripsikan apa isu atau peristiwa yang menimbulkan permasalahan. Yang selanjutnya, rumusan masalah, tuliskan masalah dalam bentuk pertanyaan. Selanjutnya, tujuan penelitian, deskripsikan apa yang diharapkan dapat diperoleh dengan meneliti masalah ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Emilia. Oke, terkait dengan pemfokusan masalah, menurut Trigger tahun 2004 dalam Masnur memberikan arah sebagai berikut. Sebagai contohnya, isu atau topik yang ingin diteliti, yaitu siswa kurang aktif di kelas, cenderung tidak pernah mengajukan pertanyaan dalam pembelajaran. Guru sering memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya, tetapi hampir tidak ada siswa yang bertanya. Nah, dapat kita ketahui dari sini bahwa
siswanya cenderung pasif. Lalu, masalah penelitiannya yaitu siswa perlu ditegaskan untuk aktif dalam kelas atau aktif secara utuh. Fokus permasalahannya yaitu bagaimana meningkatkan partisipasi siswa dalam kelas atau bagaimana peningkatan partisipasi siswa dalam kelas, baik secara hand-on, main-on, maupun hard-on. Lalu, rumusan masalahnya yaitu masalah apa yang terjadi di kelas, bagaimana upaya mengatasinya, apa tindakan yang dianggap tepat untuk itu, serta di kelas dan sekolah manakah hal itu terjadi. Lalu tujuan masalahnya yaitu meningkatkan partisipasi siswa dalam kelas, baik secara hand-on, main-on, maupun hard-on. Selain itu, dalam merasakan masalah perlu diajukan beberapa hal yang perlu ditanyakan, yaitu pertama, apakah kompetensi awal siswa yang mengikuti pembelajaran cukup memadai? Yang kedua, apakah proses pembelajaran yang dilakukan cukup efektif? Yang ketiga, apakah sarana pembelajaran cukup memadai? Yang keempat, apakah hasil pembelajaran cukup berkualitas? Yang kelima, bagaimana melaksanakan pembelajaran dengan strategi inovatif tertentu? Lalu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan fokus permasalahan. Yang pertama, masalah harus memungkinkan untuk diteliti melalui PTK. Yang kedua, formulasi masalah dirumuskan secara baik dan benar serta jelas. Di sini akan mempermudah peneliti untuk meletakkan dasar teori atau kerangka konseptual dalam pemecahan masalah dan alternatif solusi tindakan yang tepat. Lalu yang ketiga, formulasi masalah dan tindakan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Hal ini akan memudahkan peneliti dalam menyusun hipotesis tindakan dan mengumpulkan data penelitian. Yang keempat, formulasi tindakan harus mencerminkan kesesuaian dengan masalah yang diteliti dan menunjukkan perubahan atau peningkatan yang lebih baik. Lalu yang kelima, masalah dalam penelitian tindakan berbeda dengan masalah penelitian pada umumnya atau konvensional, karena dalam PTK peneliti terlibat langsung. Yang keenam, pemilihan masalah PTK memenuhi kriteria. Yang pertama, pemilihan masalah PTK untuk melakukan perubahan, peningkatan, atau perbaikan proses kinerja atau proses pembelajaran. Yang kedua, pemilihan masalah PTK memiliki dampak langsung terhadap peneliti, yaitu menimbulkan sikap dan kemauan untuk selalu melakukan upaya perbaikan. Dan yang ketiga, pemilihan masalah PTK menumbuhkan budaya meneliti dan menjadikan guru seorang peneliti. Nah, baik, untuk selanjutnya, karena masalah PTK itu terjadi baik secara individual maupun kelompok, dan masalah itu dialami oleh setiap guru, maka dalam menentukan masalah PTK harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Di sini ada 6 hal, yaitu yang pertama, menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik yang dihadapi oleh guru dalam menjalankan tugas kesehariannya. Yang kedua, memungkinkan untuk dicarikan alternatif solusi melalui tindakan yang konkret. Yang ketiga, memungkinkan untuk diidentifikasi faktor penyebab terjadinya masalah dan faktor-faktor tersebut sebagai dasar dalam penetapan pemecahan masalah. Yang keempat, masalah yang memiliki nilai yang bukan sesaat, melainkan yang memungkinkan diperoleh tindakan yang efektif dalam pemecahan masalah. Yang kelima, masalah yang benar-benar ada dan terjadi serta dirasakan dalam tugas keseharian guru. Yang keenam, masalah bersumber dari refleksi atau masalah sendiri dan bukan masalah orang lain. Selanjutnya. Nah, di sini ada 3 karakteristik masalah yang dapat diangkat untuk penelitian tindakan kelas. Jadi, setelah guru menemukan masalah-masalah, kita dapat memilih masalah mana yang memang perlu untuk diteliti. Nah, di sini ada 3, dan dari ketiga ini sudah dijelaskan dalam dalam slide tadi. Itu yang pertama, ada masalah yang menunjukkan kesenjangan antara teori dan fakta dalam proses pembelajaran. Yang kedua, masalah dapat diidentifikasi faktor-faktor penyebab yang kemudian faktor tersebut menjadi dasar untuk
menentukan solusi alternatif. Yang ketiga, adanya kemungkinan untuk dicari alternatif solusi dari masalah tersebut dengan tindakan yang nyata dan dapat dilakukan oleh guru atau peneliti. Nah, selanjutnya, di sini ada 3 pertanyaan yang dapat diajukan untuk menguji kelayakan masalah. Yaitu yang pertama, apakah masalah itu teridentifikasi dan terformulasi dengan benar? Yang kedua, apakah ada masalah yang lain yang berkaitan dengan masalah tersebut? Yang ketiga, apakah ada bukti empirik yang dapat memperlihatkan nilai guna untuk memperbaiki praktik pembelajaran jika masalah tersebut terpecahkan? Selanjutnya yaitu cara untuk mengidentifikasi masalah, antara lain, yang pertama menuliskan semua permasalahan yang perlu diperhatikan yang dapat memberi dampak yang tidak diharapkan, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang kedua, mengklasifikasikan permasalahan menurut jenis atau bidang, jumlah siswa yang mengalami, dan tingkat frekuensi timbulnya masalah. Yang ketiga, mengurutkan masalah dari yang ringan. Jarang terjadi, banyaknya siswa yang mengalami untuk setiap permasalahan yang teridentifikasi. Dan yang keempat, dari setiap urutan diambil beberapa masalah yang dianggap masalah yang paling penting untuk dipecahkan. Kemudian dikaji kelayakan dan manfaatnya untuk kepentingan praktis, metodologis, maupun teoritis. Nah, berikut cara perumusan suatu masalah. Yang pertama, bagaimana konteks dan situasi masalah itu terjadi. Yang kedua, apa kondisi-kondisi prasyarat untuk terjadinya masalah. Yang ketiga, bagaimana keterlibatan masing-masing komponen dalam terjadinya masalah. Yang keempat, bagaimana kemungkinan alternatif pemecahnya dapat diajukan. Dan yang kelima, bagaimana ketepatan waktu dan durasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah. Nah, berikut ada contoh rumusan masalah yang dapat dilakukan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, apakah pembelajaran dengan berorientasi proses dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran? Dan yang kedua, apakah penggunaan rancangan pembelajaran inquiry dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tita. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan peneliti dalam memformulasikan suatu permasalahan. Yang pertama, aspek substansi. Dalam aspek ini, menyangkut mengenai isi yang terkandung. Dapat dilihat dari nilai kegunaan atau nilai manfaat dari pemecahan masalah melalui tindakan, seperti kegunaan metodologi dan kegunaan teori dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, aspek orisinalitas atau tindakan. Dalam aspek ini memperlihatkan bahwa suatu pemecahan masalah dengan tindakan tersebut merupakan suatu hal yang baru dan belum pernah dilakukan oleh guru sebelumnya. Lalu yang ketiga, aspek formulasi. Dalam aspek ini, masalah dirumuskan melalui berupa kalimat tanya. Lalu rumusan masalah tersebut akan dipaparkan secara lugas atau tidak bertele-tele mengenai apa yang akan menjadi masalah dan diharapkan terdapat tindakan yang akan memecahkan suatu permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, aspek teknis. Dalam aspek ini memaparkan mengenai kemampuan atau kelayakan peneliti dalam melakukan peneliti terhadap masalah yang telah dipilih. Dalam mengetahui kelayakan tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan teoritik, metodologi pembelajaran, penguasaan bahan ajar, strategi, dan lain sebagainya. Dalam peneliti juga diharapkan peneliti dapat memilih masalah yang sederhana namun bermakna, sehingga dapat memberi nilai praktis bagi guru dan orang-orang yang terlibat dalam peneliti dapat memperoleh pengalaman yang sesuai dengan keprofesionalannya. Next. Lalu terdapat permasalahan yang biasanya dialami guru dalam melaksanakan PTK. Jadi, permasalahan biasa dialami guru dalam melaksanakan PTK tersebut berawal dari keterbatasan. Keterbatasan yang dimaksud tersebut bisa berupa keterbatasan waktu atau kemampuan dalam menulis atau menyusun laporan. Keterbatasan waktu
dilibatkan dalam proses pembelajaran di kelas. Berikut pemaparan lebih jelasnya mengenai permasalahan yang biasa dialami guru dalam melaksanakan PTK. Yang pertama, kendala pelaksanaan. Dalam kendala pelaksanaan ini yang dimaksud ialah dalam penelitian biasanya diperlukan seseorang selain peneliti namun terdapat sikap enggan dari peneliti itu untuk mengolaborasikan teman sejawat tersebut karena dapat menyebabkan gangguan psikologis bagi beberapa orang. Enggan yang dimaksud tersebut ialah ketakutan peneliti bahwa nantinya teman sejawat tersebut akan mengetahui peneliti dalam mengajar. Lalu yang kedua, kendala penulisan laporan. Dalam melaksanakan PTK tidak terlepas dari yang namanya penulisan laporan. Namun tidak semua orang atau peneliti mengetahui bagaimana penulisan laporan yang baik dan benar. Oleh sebab itu, apabila kurang diketahui mengenai sistematika penulisan laporan yang baik dan benar akan menjadi penghambat bagi peneliti dalam melaksanakan PTK. Oleh karena itu diharapkan terdapat simulasi berupa informasi sebelum melaksanakan PTK mengenai bagaimana cara menulis laporan yang baik dan benar. Dan terakhir, kendala prosedur pengesahan. Kendala tersebut biasanya berlangsung atau terjadi di lapangan, seperti bagaimana pengesahan di sekolah dan lain sebagainya. Next. Berikut terdapat contoh permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai fokus dalam PTK, antara lain, yang pertama, rendahnya kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan kritis, yang kedua, rendahnya originalitas siswa dalam mengerjakan tugas, yang ketiga, rendahnya partisipasi siswa dalam pembelajaran, yang keempat, rendahnya kemandirian belajar siswa, dan yang terakhir, guru dapat mendominasi kegiatan dalam pembelajaran. Dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat diangkat menjadi sebuah PTK dan berikut contoh-contoh dari judul PTK. Yaitu yang pertama, meningkatkan aktivitas belajar SD kelas 5 melalui pembelajaran cooperative learning tipe STAD pada mata pelajaran IPA. Yang kedua, meningkatkan kreativitas siswa kelas 8 SMP Yogyakarta dalam proses belajar pada pelajaran biologi melalui penerapan model pembelajaran generatif. Dan yang terakhir, penerapan pembelajaran model learning untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah pada pelajaran matematika di kelas 12 SMA Yogyakarta. Next. Active learning mungkin maksudnya ya? Oh iya, Bu. Sekian presentasi. Gitu ya? Oke. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang dipaparkan dapat bermanfaat dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada kelompok pemateri yang telah menyampaikan materinya mengenai fokus dan permasalahan dalam PTK. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan terkait pembahasan dari kelompok Kesia terlebih dahulu. Saya persilahkan. Selamat siang Bu Hanik dan teman-teman. Selamat siang. Saya perwakilan dari kelompok akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mungkin teman-teman bisa menambahkan link jurnalnya. Di sini ada 4 karakteristik yang mungkin teman-teman bisa tambahkan di dalam makalah. Dan juga saya menemukan di satu jurnal itu ada masalah penelitian dari PPT maupun makalahnya sudah cukup lengkap dari kami cuma ingin menambahkan itu aja. Mungkin teman-teman yang lain.
Baik, terima kasih kelompok Kesya. Apakah anggota kelompok dari Kesya yang lain ingin menambahkan? Tidak ada. Itu saja dari kelompok kami. Baik, jika tidak ada, kita langsung ke pembahasan dari kelompoknya Rizky. Kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin yang saya ingin tambahkan yaitu dalam presentasinya yang kami akan tambahkan yaitu kan tadi kan ada contoh rumusan masalah. Nah, ada 2 itu. Yang apakah pembelajaran dengan berorientasi proses dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, mungkin itu bisa dikaitkan dengan yang sebelumnya. Kan sebelumnya itu ada tentang dalam merumuskan masalah, kita kan ada pertanyaan-pertanyaan tuh ada 5 poin. Mungkin bisa dikaitkan gitu. Seperti dalam contoh ini konteks dan situasinya apa, terus kondisi-kondisi persyaratnya apa, seperti itu. Mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin ditambahkan? Ya, selanjutnya mungkin kami ada beberapa tambahan lagi terkait dengan memformulasikan masalah. Jadi nanti ada beberapa hal atau ketentuan yang perlu diperhatikan. Nanti mungkin dari kelompok kami akan dikirimkan materi referensinya. Tapi untuk secara keseluruhan presentasi kelompok sudah baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Rizky dan Andi. Mungkin dari anggota kelompok yang lain, apakah ada yang menambahkan? Baik, jika tidak ada, sekali lagi diucapkan terima kasih kepada kelompok Kesya dan Rizky. Andi juga terima kasih atas masukan yang telah diberikan kepada kelompok ini. Selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab. Untuk yang pertama dipersilahkan pertanyaan dari kelompok Niken. Baik, saya Kristiani, perwakilan kelompok, ingin bertanya sebelumnya kan di makalah ataupun di PPT tadi email ada ngejelasin hands on, mind on, sama heart on ya kalau nggak salah. Ya, terus pengen nanya itu kalau itu maksudnya kayak gimana ya maksudnya? Mau nanya maksudnya itu apa? Terus satu lagi, kalau misalkan tadi tuh kayaknya ada ngejelasin, sebentar ya. Oh ini, karakteristik masalahnya. Ada masalah menunjukkan kesenjangan antara teori dan fakta dalam proses pembelajaran. Boleh dikasih contoh nggak kesenjangannya itu kayak gimana? Mungkin teman-teman kelompok saya yang lain mau nambahin pertanyaan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kristi. Mungkin anggota yang lain ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya di bagian yang hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan fokus permasalahan PTK. Nah, itu ada identifikasi formulasi masalah harus memungkinkan untuk diteliti melalui PTK. Yang akan saya tanyakan adalah masalah seperti apa yang bisa diteliti untuk penelitian tindakan kelas seperti itu. Dan perbedaannya apa masalah yang diteliti menggunakan PTK dengan yang masalah yang diteliti dengan penelitian lain. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Tiwi atas pertanyaannya.
anggota yang lain, apakah ada tambahan pertanyaan lagi atau sudah cukup? Saya mau tanya, di Ya, silakan. bagian dalam menentukan masalah PTK harus perhatikan hal-hal berikut. Yang tadi itu, yang poin keempat, masalah memiliki nilai yang bukan sesaat. Itu tadi kelompok sudah menyebutkan contohnya atau belum ya? Atau saya kurang mendengar mungkin tadi. Itu sudah dijelaskan belum ya contohnya? Atau cuma hanya disebutkan? Belum disebutkan saja. Oh, berarti saya mau bertanya contohnya itu kayak apa, karena masih bingung maksudnya tuh gimana. Baik, terima kasih kelompoknya Niken. Sebelumnya saya akan mengulangi pertanyaan. Yang pertama itu dari Kristi. Bisa dijelaskan apa yang dimaksud itu hand on, mind on, dan heart on. Kemudian yang kedua, terkait contoh masalah kesenjangan antara teori dan praktik. Kemudian pertanyaan dari Tiwi terkait hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu formulasi masalah. Masalah seperti apa yang harus diteliti dalam PTK? Apakah perbedaan masalah apa yang harus diteliti dalam PTK dengan penelitian yang lainnya? Kemudian ada dari Niken, yaitu contoh dari masalah yang bukan sesaat itu seperti apa? Mungkin perwakilan dari kelompok presentasi bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kami diskusi terlebih dahulu. Ya, baik. Sebentar, ini Agra itu termasuk dalam kelompok presentasi juga bukan? Iya, Bu. Ya, jadi kamu boleh berkontribusi ya. Oh iya, nanti baik, Bu. Biar kamu ada keaktifan selain menjadi moderator. Iya, baik, Bu. Karena pertanyaannya lumayan ini ya. Nah, bisa membantu berkontribusi. Iya, Bu. Tanya untuk waktunya berapa ya? Waktunya mungkin ini maksimal 10 menit lagi selesai. Satu termin aja. Oh ya, baik, Bu. Terima kasih. Ya. Sambil menunggu kelompok merespon, menjawab pertanyaan, kelompok presenter berikutnya dapat mempersiapkan diri, memilih moderatornya nanti, yang akan menjadi moderator siapa. Kemudian, ini kelompoknya Moses bukan ya? Iya, Bu. Oke. Moses, Prasta, Venta, Rahel, dan Cynthia. Oke. Salah satu menjadi moderator. Kemudian nanti siapa yang akan menjadi moderatornya? Saya, Bu. Prasta. Ya. Oke. Mungkin Prasta nanti bisa mencatat. Yang akan menjadi pembahas kelompoknya Monica Adinda Dewi. Kemudian dan kelompoknya Niken yang akan menjadi pembahas. Kemudian yang akan bertanya kelompoknya Keisha, kelompoknya Yulan, dan kelompoknya Rizky. Sudah tercatat dengan baik? Oke. Sudah, Bu. Ya. Kita kembali ke Agra. Baik, Bu. Silakan. Ya, baik. Apakah kelompok sudah selesai berdiskusi?
Agra mau mencoba jawab salah satu pertanyaannya Kristi tadi. Ya, baik Email, silahkan. Yang tadi mengenai main on, hand on, sama hard on. Nah, main on itu tuh suatu kegiatan atau aktivitas yang mengandalkan otak, seperti itu. Lalu yang hand on itu aktivitas psikomotorik yang mengandalkan pergerakan otot tubuh. Lalu yang hard on itu aktivitas yang mengandalkan hati atau perasaan. Seperti misalnya contoh bermain peran itu kan mesti ada kayak apa ya? Kayak butuh perasaan untuk memainkan perannya, seperti itu. Apakah sudah menjawab, Kristi? Mungkin contoh konkret akan sangat membantu ya. Kalau main on itu menurut saya kayak latihan-latihan soal gitu, Bu. Terus kalau hand on itu bisa kayak keterampilan kayak seni budaya gitu. Mungkin yang kayak merajut atau yang bikin kerajinan yang dari apa ya namanya? Kayak yang di anyam gitu, Bu. Itu kan juga membutuhkan keterampilan otot kan. Bisa juga kayak olahraga atau kegiatan-kegiatan seperti itu. Kalau hard on itu ya tadi itu seperti bermain peran itu tadi. Kalau di matematika bagaimana dong? Misalkan ini kan kita mau memberi treatment gitu ya, treatment di kelas untuk menyelesaikan masalah, tapi harus mengkaitkan 3 itu. Misalnya seperti sekarang ini mungkin yang bermain adalah main on dan hard, ya kan? Pasti pakai perasaan dong ya. Ya nggak sih? Nah, supaya hand-nya juga main bagaimana? Mungkin bisa ini, Bu, sama kayak pakai alat peraga. Jadi nanti tangannya sama badannya gerak gitu. Mungkin bisa seperti itu. Ya. Jadi dimungkinkan ya di matematika ya. Jadi kalian membayangkannya yang seperti itu. Bagaimana treatment-nya itu bisa mengeksplorasi 3-3-nya. Oke. Kembali ke moderator ya. Ya, baik Emil, atas jawabannya. Apakah Kristiani cukup jelas atau masih kurang? Udah jelas kok. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, contoh dari kesenjangan teori dan praktik itu apa? Mungkin teman dari kelompok presentasi bisa menjelaskan. Atau pertanyaan dari Tiwi atau Niken juga bisa dijawab. Nah, mungkin saya mau mencoba menjawab pertanyaannya Niken dulu. Jadi tadi kan pertanyaannya yang ini ya, yang apa tadi? Saya lupa. Yang contoh yang sesaat tadi ya, pasti penelitian yang bukan sesaat itu yang gimana gitu kan? Ya, masalah yang punya nilai bukan sesaat. Nah, itu kalau menurut saya itu tuh contohnya itu tuh yang seperti yang udah kami jelas yang ada di slide terakhir tadi. Jadi itu contohnya itu tuh nih misalnya penerapan pembelajaran model active learning untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah pada pembelajaran matematika. Nah, untuk penerapan model kan itu kan bisa untuk berkelanjutan. Jadi misal
pembelajaran active learning itu berhasil, itu kan jadi bisa, oh ini berarti baik, berarti bisa dilanjutkan, lanjut. Tetapi kalau misal yang bukan sesaat itu, misalnya pengaruh proses belajar untuk prestasi belajar. Nah, itu kan kalau misalnya kita udah terbukti pengaruhnya apa, ya udah gitu aja. Jadi pengaruhnya ini gitu. Jadi kadang ada penelitian yang ada kelanjutannya dan ada yang enggak. Tapi kalau misalnya yang PTK ini seperti yang udah ada di contoh-contoh tadi, yang ada 3 contoh di slide akhir tadi. Begitu nih Ken, apakah menjawab? Jawab Adi, terima kasih. Sama-sama nih Ken. Barangkali Ibu menambahkan ya, karena ini termasuk esensial untuk PTK. Jadi yang diteliti itu tidak proses ya, terutama adalah proses pembelajaran. Jadi PTK sendiri tujuannya kan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jadi misalkan guru mengajar di kelas 7 SMP ya berarti ya, itu setiap mengajarkan bangun datar, misalnya bangun datar segi 4 gitu ya, itu selalu di kelas itu tuh mengalami kesulitan, muridnya tidak aktif, tidak antusias ya mengikuti pembelajaran misalnya. Dan itu selalu setiap tahun kan gurunya mengajarnya ganti-ganti murid ya. Tapi permasalahannya itu selalu muncul sama gitu, seperti itu. Nah, maka ini penyelesaiannya lewat PTK. PTK-nya apa? Nah, tadi itu yang pakai hands on, mind on, heart on gitu. Supaya apa? Supaya muridnya lebih antusias. Oh, tadi ada yang mengusulkan pakai alat peraga gitu kan? Pakai alat peraga supaya apa? Dia pegang bendanya supaya contoh segi 4 dalam kehidupan sehari-hari itu ada ternyata ini nih, seperti ini. Nah, dia bisa mengeksplorasi benda-benda sekitarnya dia. Kemudian harapannya supaya kelak dalam pembelajaran berikutnya, tahun berikutnya, itu model itu akan digunakan lagi oleh guru gitu. Jadi pembelajarannya itu akan digunakan lagi karena itu ternyata dapat meningkatkan. Nah, misalnya mau meningkatkan apa? Antusiasme siswa, hasil belajar juga nggak masalah misalkan. Tapi biasanya kalau kita menggunakan PTK itu tidak hanya tunggal. Jadi seperti Andi tadi bilang, kalau cuma hasil belajar udah meningkat selesai misalnya ya. Enggak, tapi proses pembelajarannya itu yang ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan hasil belajar. Karena apa? Kalau sekedar antusias tapi hasilnya jelek, ya belum gitu ya. Belum efektif itu. Jadi harus anaknya menjadi aktif, menjadi antusias, plus hasilnya juga bagus. Karena sekolah itu pasti nanti akan ditagih oleh orang tua. Ya, orang tua itu menjadi stakeholder yang lumayan berkuasa loh itu. Karena apa? Kalau misalkan orang tua protes, murid saya ini setelah diajar guru ini kok hasilnya jelek. Nah, misalnya begitu. Jadi itu menjadi bagian juga yang akan ditingkatkan. Selain antusiasme, mungkin motivasi. Karena matematika itu seringkali urusan ke situ ya. Karena mereka mungkin nggak suka matematika. Nah, berarti kan harus motivasinya supaya aktif, supaya antusias, plus hasil belajar. Jadi itu yang dimaksud bukan sesaat. Jadi yang diperoleh itu ya dimanfaatkan lagi kelak di kemudian hari oleh gurunya, karena itu menyangkut proses pembelajaran ya. Jadi kelak guru itu akan menggunakan model itu. Suatu saat bisa jadi model itu sudah nggak relevan lagi gitu kan. Dengan berjalannya waktu kan bisa aja muridnya ganti. Mungkin muridnya antusias semua terhadap matematika, kan itu bisa. Jadi bukan persoalan lagi antusiasme. Mungkin yang lain lagi gitu. Nah, itu mungkin nanti akan berubah lagi, model yang digunakan bisa berbeda. Gitu ya. Jadi terutama yang diperbaiki itu proses pembelajarannya. Proses pembelajarannya itu yang ditata kembali oleh guru
Maka ini menjadi tanggung jawab guru. Makanya tadi dikatakan kan di awal itu memang guru harus profesional dalam melaksanakan PTK. Karena apa? Ya setiap tahun tuh dia kan akan melihat apakah ini ada yang harus ditingkatkan, harus diperbaiki itu senantiasa terus menerus ya. Maka bukan sesaat. Ya, saya kira itu tambahan dari saya. Semoga semakin memperjelas ya. Atau memperbingung. Perjelas Bu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kepada Bu Hani yang telah menambahkan jawaban dari pertanyaannya Niken. Selanjutnya masih ada 2 pertanyaan yang belum terjawab. Yang pertama dari Kristi dan yang kedua dari Tiwi. Mungkin teman-teman dari presenter bisa menjawab pertanyaan dari Tiwi ataupun Kristi. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kristi, yaitu contoh kesenjangan antara teori dan fakta saat proses pembelajaran. Jadi gini, misal di dalam matematika ada teori yang mengatakan seperti ini, tapi pas kita langsung terjun ke lapangan, ternyata situasinya itu berbeda dengan teori tersebut. Kalau dari saya itu mungkin teman-teman lainnya mau menambahkan. Ya, jadi saya ingin menambahkan jawaban dari Mei tentang pertanyaan Kristi ya, yang kesenjangan teori dan praktik contohnya seperti apa. Jadi menurut kelompok kami, kesenjangan teori dan praktik tersebut contohnya misalnya seperti teori ketika kita sebagai calon guru mungkin diajarkan dalam penyusunan RPP seperti itu, dan kita memiliki perencanaan ketika turun ke lapangan nanti akan seperti apa. Namun ketika telah turun ke lapangan saat praktik nanti tidak menutup kemungkinan terdapat perbedaan dari rencana yang telah kita rencanakan dari teori tersebut gitu. Atau mungkin bisa ada teori yang mengatakan bahwa PBL contohnya PBL dapat meningkatkan keaktifan siswa. Namun ketika kita melakukan praktek tersebut terjadi kesenjangan sehingga dari masalah tersebut dapat diungkit sebagai suatu permasalahan. Mungkin itu, apakah bisa diterima? Mau nanya lagi yang Tita tadi, kalau misalkan masalah RPP terus dipraktekin nggak sesuai gitu maksudnya ya tadi? Ya. Itu yang bikin masalahnya, bukan maksudnya yang bikin, ya benar masalahnya itu kita sendiri yang jadi guru atau misalkan ada faktor dari muridnya juga yang nggak sesuai? Iya, ada faktornya juga. Jadi misalnya di RPP kan perencanaan begitu kan. Nanti kita sebagai calon guru merencanakan sesuatu yang dituliskan dalam RPP. Nah, namun ketika turun ke lapangan, ya bisa dari faktor peneliti seorang guru atau muridnya itu yang mungkin menjadi kesenjangan dengan rencana kita sebelumnya gitu. Jadi mungkin itu yang bisa menjadi suatu permasalahan dalam penelitian yang akan diangkat sebagai penelitian begitu. Bisa tapi nggak semua masalahnya itu bisa jadi PTK gitu kan? Ya, memang masih perlu dipertimbangkan lagi, tapi suatu kemunculan masalahnya, kesenjangannya mungkin contohnya seperti itu. Gitu. Oke. Makasih. Nah, ini mungkin perlu diluruskan ini. Ini kalian sudah lulus mata kuliah dasar-dasar penelitian ya? Sudah ya? Nah, di awal waktu belajar tentang penelitian itu kan sebenarnya penelitian itu dilakukan karena ada kesenjangan ya? Ya. Iya, Bu. Ya, ingat nggak? Jadi penelitian itu dilakukan, jadi artinya kan itu secara umum. Secara umum penelitian itu dilakukan karena adanya kesenjangan antara teori dan praktek. Teori itu yang ada di buku, ya, semua pendapat para ahli yang ada di buku yang itu namanya teori. Sedangkan praktek itu yang terjadi di sekolah, gitu. Kalau itu terbaca ada kesenjangan, nah maka itu ada celah untuk melakukan penelitian. Jadi itu yang bisa diteliti itu kalau ada kesenjangannya. Kalau misalkan begini, oh ini kok
kelas saya ini saya mengajar di kelas 8, materinya bangun ruang sisi datar. Ini kok ulangan hari ini, ulangan misalnya saya baru mengajar, ini tahun pertama saya, hari ini ulangan tentang topik itu dan 20% dari siswa tidak tuntas. Itu masalah bagi saya kan? Apakah masalah penelitian? Masalah penelitian bukan? Pasti harapannya, saya sudah menggunakan tadi di RPP-nya ya, RPP-nya sudah bagus nih. Biasanya kan kalau mahasiswa baru lulus, masih hangat-hangatnya gitu ya, dapat bekal dari kampus gitu, bikin RPP-nya pasti canggih kan, menggunakan berbagai metode, pakai teknologi gitu ya. Tapi kok 20% nggak tuntas? Masalah nggak bagi saya sebagai guru misalnya? Atau saya merasa, ya udahlah, biasa aja, namanya juga matematika, pastilah ada yang nggak tuntas gitu. Atau, wah kok bisa nggak tuntas ya? Nah gitu. Masalah bukan bagi gurunya? Masalah, Bu. Masalah ya? Misal Venta gurunya deh. Apa yang dilakukan? Mengubah strategi mungkin, Bu. Strategi pembelajaran. Mengubah strategi pembelajaran. Perlu penelitian nggak? Perlu. Sudah perlu ya? Ini baru tahun pertama ngajar. Jadi kalau dalam konteks tadi kan Christine nanya ke Tita tuh, apakah itu permasalahan dari RPP diterapkan itu timbulnya masalah itu karena kamu sendiri sebagai gurunya atau muridnya? Nah, kalau kita sebagai newbie ya, menjadi guru baru, Ibu pernah mengalami loh jadi guru baru, nggak tiba-tiba jadi guru senior nih. Pas jadi guru baru, itu pasti masih belajar ya, sekalipun sudah lulus dari Sanata Dharma yang konon kabarnya orang bilang wah pasti canggih-canggih nih gurunya gitu ya. Tapi kan tetap aja ketika kita itu pengalaman pertama, ya pasti ada tegang-tegangnya ya, ada khawatir-khawatirnya waktu mengajar, kemudian banyak penyesuaian yang harus kita lakukan. Jadi kalau ketika mengajar dan ada 20% yang tidak tuntas, pasti ada kerisauan, ya, ada kerisauan. Cuman kerisauannya itu tadi seperti Venta bilang, mungkin mengubah strategi. Itu kalau ngajar lagi ya. Misalnya besok ngajar lagi, saya akan ubah strateginya. Artinya untuk topik yang ini kan udah nggak akan ketemu lagi tuh. Tapi kan ini harus follow up yang 20% tidak tuntas nih bagaimana? Gitu. Nah, mungkin pada saat kalian membuat RPP ada yang namanya remedial dan pengayaan. Ya kan? Nah, itu yang dilakukan. Jadi belum perlu penelitian. Kenapa? Ya, karena ini kan baru satu kali kejadian. Kalau PTK perlu dilakukan apabila setiap kali saya mengajar topik ini, ya, saya mungkin sudah mengajar 3 tahun. Muridnya ganti-ganti kan itu, 3 tahun itu. Tapi masalahnya selalu di situ. Ya. Nah, itu layak untuk dilakukan PTK. Oh, 3 tahun itu saya pakai metode yang sama. Strateginya sudah saya ganti-ganti, tapi saya masih pakai model pembelajaran yang sama. Misalnya strategi itu kan, misalnya strateginya ada diskusi kelompok. Sama pakai diskusi kelompok. Yang tahun ini saya pakai STAD. Yang tahun besok saya nggak mau sama dong tiap tahun gitu ya. Nanti dikira nggak kreatif, ya kan? Tahun depannya saya pakai jigsaw. Tahun depannya lagi saya pakai PBL. Kan beda semua metode model pembelajarannya. Tapi selalu ada sekian persen ya, mungkin nggak bulat 20% ya, tapi
selalu ada yang tidak tuntas. Misalnya tahun ini ada 20%, tahun depan ada 15%, tahun depannya lagi ada 18%. Selalu ada yang nggak tuntas. Lalu selain ketidaktuntasan itu, saya lihat bahwa yang tidak tuntas ini kalau di kelas itu nggak aktif. Jadi cuma nunut-nunut karena model kelompok ya, nunut-nunut tahu ya, ngikut aja gitu, apa kata kelompok gitu, ikut selamat ya kan? Kan kita ada, kalau kelompok ada nilai kelompok, ada nilai individual. Nah nilai kelompoknya ini kan ikut terus dia, hanya mungkin pas nilai individual jelek karena dia cuma ngikut aja, sehingga apa? Tidak tuntas pada saat evaluasi. Nah seperti itu. Itu pantas dilakukan PTK. Tapi kalau baru sekali, 2 kali itu masih pembelajarannya ditambah. Jadi misalkan yang namanya pembelajaran remedial. Karena mungkin sekolah tidak mengatur, maksudnya tidak mengatur tuh nggak ada waktu untuk khusus melakukan remedial. Nah, guru yang cari celah sendiri, misalnya pulang sekolah untuk 20% orang siswa ini ketemu ibu ya selama 1 jam pelajaran. Nah, terus dikasih remedial. Yang nggak jelas apa, jelaskan lagi. Misalnya 3 kali pertemuan. Udah jelas semua tentang yang nggak jelas. Sudah, Bu. Lalu dites lagi. Namanya tes remedial. Nah, harapannya setelah dapat pembelajaran ketika tes remedial, tuntas. Ya kan? Harapan. Kenyataannya bisa nggak langsung 1 kali itu langsung tuntas. Kita bisa harus mengulang lagi. Pokoknya enak deh jadi guru tuh. Seperti itu ya. Itu nggak perlu penelitian. Tapi kalau sudah beberapa kali, beberapa tahun, masih kejadian begitu, padahal gurunya udah cukup inovatif gitu ya, menggunakan berbagai. Nah, barulah dilakukan PTK. Gitu. Cukup jelas ya. Jadi yang namanya kesenjangan tuh itu. Kesenjangan antara teori-teori yang berkembang yang ada di buku dengan kondisi real. Semoga memperjelas, Kristi. Ya, mungkin ini memperjelas pertanyaan yang lain ya. Karena bisa jadi Kristi mewakili beberapa orang di dalam kelas ini untuk bertanya hal itu. Terima kasih, Bu. Oke, kembali ke moderator. Ya, terima kasih kepada Bu Hani telah memperjelas tanggapan dari kelompok presenter. Selanjutnya masih ada 1 pertanyaan lagi dari TV, yaitu tentang masalah seperti apa yang akan diangkat di dalam PTK. Mungkin saya akan menjawab. Jadi tadi Bu Hani juga sudah menjelaskan mengenai terkait permasalahan yang akan diangkat di dalam PTK itu seperti apa. Yang pertama, permasalahan itu adalah permasalahan yang dirasakan sendiri atau disadari sendiri oleh guru selama proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran yang dilakukan ini tidak sesaat, tetapi terus dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya tadi Bu Hani memberikan contoh ketika permasalahan itu tuh terjadi dalam beberapa tahun. Masalah yang sama muncul dalam kurun waktu yang lama. Mungkin itu perbedaan masalah di dalam PTK. Ada anggota kelompok lain mungkin yang ingin menambahkan. Apakah ada dari anggota kelompok lain? Kalau dari saya cukup. Ya, baik. Dari TV apakah sudah jelas atau sudah menjawab atau belum? Ya, kalau sudah paham dan sepertinya sudah menjawab, jadi terima kasih. Ya. Waktunya sudah habis ya, Bu ya? Iya. Oh ya. Lanjut ke kelompok kedua. Ya, karena waktunya sudah habis, diskusi untuk yang pertama ini tentang fokus dan permasalahan dalam PTK
saya akhiri. Selanjutnya saya persilahkan ke diskusi kelompok berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Agra. Selanjutnya, Prasta bisa memegang kendali untuk diskusi kedua. Ya. Itu berapa menit ya waktunya, presenter? Waktu seluruhnya, kalau presentasinya secepat yang bisa, karena sebenarnya kan sudah ya, mungkin tinggal dibahas secara cepat, kemudian langsung ke pembahasan dan tanya jawab. Baik, Bu. Coba diusahakan 15 menit. Oke. Ya. Selamat siang teman-teman. Siang kali ini saya akan memimpin jalannya diskusi. Kelompok presenter dari kelompok saya itu ada saya, Moses, Penta, Rahel, dan juga Cynthia. Nah, pada kesempatan kali ini ada kelompok pembahas dan kelompok penanya. Kelompok pembahas yaitu kelompok Dinda dan Niken, dan kelompok penanya yaitu Kezia, Yulan, dan Rizky. Nah, untuk memanfaatkan waktu yang ada, langsung saja ke kelompok presenter untuk menyampaikan materinya. Baiklah, Bu Hani dan teman-teman, pada yang pertama ini kami akan membahas mengenai model dan prosedur pada penelitian tindakan kelas. Langsung next. Next lagi. Nah, pada pembahasan yang pertama, kami akan membahas mengenai model penelitian tindakan kelas. Nah, kami akan membahas 5 model yang menurut kami menarik untuk dibahas ya. Yang pertama ada model Lewin, yang kedua ada model McKernan, yang ketiga ada model Ebert, yang keempat ada model Elliot, yang kelima atau yang terakhir yaitu ada model Chemis dan McTaggart. Next. Next slide. Nah, dapat diketahui juga pada penelitian tindakan kelas ini kita bisa menggunakan salah satu model dari kelima model tadi, tapi dapat diketahui juga kita juga bisa menggunakan 2 model atau lebih. Hal itu berguna untuk apa sih? Nah, hal itu berguna untuk membandingkan mana sih yang lebih efektif dan mungkin lebih efisien begitu. Nah, yang pertama ada model Lewin. Nah, pada model Lewin ini dapat diketahui menjadi acuan pokok pada model penelitian tindakan kelas yang lainnya. Nah, dapat diketahui juga Kurt Lewin ini adalah tokoh yang pertama memperkenalkan adanya penelitian tindakan. Nah, langsung kita lihat aja yang di sini ada 4 komponen yang diutarakan oleh Lewin. Yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning. Setelah itu dilakukan sebuah tindakan atau acting. Nah, setelah sudah melakukan tindakan atau acting, nanti dilanjutkan dengan adanya pengamatan atau observing. Nah, nanti yang terakhir, langkah terakhir pada siklus yang pertama ini, yaitu refleksi atau reflecting. Nah, nanti ketika pada tahap refleksi ini, ketika tujuan penelitian tindakan kelas itu masih belum tercapai, bisa menggunakan siklus yang kedua atau kita putar lagi, yaitu mulai dari perencanaan lagi, tindakan, pengamatan, dan nanti refleksi, begitu seterusnya. Nah, dapat diketahui juga pada tahap perencanaan ini yang harus dilakukan adalah membuat rencana seperti proses pembelajaran RPP begitu ya. Yang pertama, nah nanti RPP itu bisa berisi tentang strategi mungkin atau metode atau instrumen-instrumen penilaian yang sudah ditentukan untuk melakukan penelitian begitu. Nah, nanti yang selanjutnya itu ada tahap tindakan. Nah, pada tahap ini peneliti melakukan tindakan yang telah dirumuskan dalam RWP dalam situasi yang aktual begitu, yang mungkin meliputi kegiatan awal, inti, hingga penutup atau akhir. Gitu. Selanjutnya yang ketiga nanti ada langkah pengamatan atau observing. Jadi di sini nanti peneliti melakukan kegiatan pengamatan begitu ya. Pengamatan tersebut bisa berupa wawancara,
seperti dokumentasi atau membuat catatan kecil terkait hasil pengamatan yang didapatkan. Terus nanti yang terakhir ada refleksi. Nah, pada tahap refleksi ini peneliti akan mencatat hasil observasi dan mengevaluasi hasil analisis hasil pembelajaran pada sesuatu yang diteliti tersebut. Jadi meneliti apa kelemahannya, apa kelebihannya, terus nanti dianalisis lagi apa penelitian tersebut itu sudah mencapai tujuannya apa belum. Kalau misalkan belum, nanti bisa diputar lagi untuk langkah siklus selanjutnya. Bisa dengan planning, acting lagi, observasi, dan refleksi gitu. Selanjutnya, next Nico. Nah, selanjutnya ini ada model dari, nggak kelihatan ya. Ada model dari ada model dari Kemis dan McTaggart. Nah, pada tahap ini siklusnya hampir sama seperti pada seperti pada model Lewin. Nah, hanya di sini hanya pengembangannya saja. Nah, perbedaannya terletak di mana sih? Nah, perbedaannya itu hanya terletak di perlakuan atau tindakan dan pengamatan atau observasi itu dijadikan satu. Nah, ini hanya membedakannya di sini saja, yaitu tindakan dan pengamatannya saja. Nah, itu nanti sistemnya itu hampir sama seperti pada konsepnya Lewin, begitu. Next. Lalu selanjutnya ada model McKernan. Di model McKernan ini perlu diperhatikan dari model ini adalah bahwa pada setiap daur tindakan yang ada itu selalu dievaluasi untuk melihat hasil tindakannya. Apakah tujuan dan permasalahan penelitiannya itu udah tercapai atau belum. Nah, jika tindakannya itu udah memecahkan masalah, maka penelitiannya bisa diakhiri. Terus kemudian kalau belum bisa memecahkan masalah, itu akan dilanjutkan ke daur atau siklus berikutnya. Ini seperti kayak pengembangan dari model Lewin juga. Nah, di sini daurnya bisa kita lihat itu ada identifikasi permasalahan, pilihan kebutuhan, kemudian melakukan hipotesis ide, kemudian ada perencanaan tindakan, itu ditindakan, terus kemudian implikasi tindakan itu dengan monitoring tindakan, kemudian evaluasi tindakan yang kemudian hasil. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di video karena nanti waktunya terlalu lama. Ya baik, selanjutnya ada model PTK oleh Ebut ya. Di sini Ebut sangat memperhatikan alur logika penelitian tindakan dan beliau juga berusaha memperlihatkan adanya perbedaan antara teori sistem dan membuat sistem-sistem tersebut ke dalam bentuk kegiatan operasional. Boleh langsung next untuk kita lihat alurnya bagaimana. Nah, pada model Ebut di sini pertama itu menentukan atau mengidentifikasi ide utama atau ide umum gitu. Lalu dilanjutkan dengan peninjauan atau penemuan masalah-masalah dalam kelas, penganalisa. Selanjutnya setelah itu dilakukan perencanaan secara menyeluruh, lalu mengimplementasikan rencana itu menjadi sebuah tindakan yang pertama. Lalu kalau dalam model Ebut ini namanya monitor dan peninjauan kembali. Nah, ciri khas dari model Ebut ini di sini setelah melakukan monitor dan peninjauan, peneliti ada dua pilihan. Dia bisa merevisi rencana secara menyeluruh, lalu melanjutkan dengan mengimplementasikannya tindakan pertama tadi itu sebagai tindakan kedua, atau peneliti bisa merevisi atau mengubah ide utama dari awal. Jadi dari awal itu mengubah idenya, gagasannya menjadi ide baru, lalu seperti sebelumnya ditinjau, lalu membuat rencana, baru mengimplementasikan rencana tersebut. Oke, next.
Yang selanjutnya ada model PTK oleh Elliott ya. Next slide. Si Elliott sini setuju dengan ide dasar langkah-langkah tindakan refleksi yang terus bergulir dan kemudian jadi satu siklus gitu seperti yang dikembangkan Kemis. Namun skema langkah-langkahnya lebih rinci dan berpeluang untuk lebih mudah diubah sehingga sebenarnya dia telah membuat suatu diagram yang lebih baik gitu. Nanti kita bisa lihat diagram alurnya dan di sini ada beberapa keterbatasan langkah-langkah dalam model PTK ini. Bisa dilihat ada gerakan mulai menjauh dari gerakan ajaran Lewin semula. Karena apa yang model-model kita cantumkan di sini adalah pengembangan dari model-model Lewin atau memiliki pola dasar yang sama gitu. Lalu skema-skema kelihatannya rapuh dan membingungkan. Skema-skemanya juga tersebut tidak dapat menyesuaikan dengan hal baru yang menjadi fokus utamanya. Lalu skema tersebut tidak begitu saja cocok untuk diikuti. Selanjutnya bisa kita lihat alur dari model PTK oleh Elliott ini. Ya, sama seperti sebelumnya model-model itu awalnya mengidentifikasi ide awal, menemukan gagasan untuk pembenahan pembelajaran. Lalu ada selanjutnya penemuan-penemuan fakta pada lapangan dan menganalisanya. Setelah itu merencanakan. Nah, di sini model Elliott ini langsung merencanakan 3 tindakan dalam 3 tahapan. Lalu diimplementasikan tindakan pertama. Selanjutnya dimonitor pengimplementasiannya, apakah ada efeknya. Lalu dijelaskan biasanya dalam siklus pertama itu masih banyak kegagalan dalam pengimplementasian. Nah, karena masih banyak kegagalan, bisa direvisi lagi rencana umumnya dan memperbaiki rencana tersebut mengacu pada belajar dari kegagalan sebelumnya. Lalu lanjut mengimplementasikan rencana yang telah diperbaiki tadi dengan tindakan keduanya. Lalu sama seperti siklus pertama tadi, dimonitor, terus dijelaskan apa efeknya, ada kegagalan apa lagi, lalu nanti direvisi lagi kalau masih belum mencapai tujuan akhir, lalu terus sampai siklus-siklus sampai tujuan pembelajarannya tercapai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Kemudian kami akan menjelaskan mengenai prosedur penelitian dalam tindakan kelas. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Di dalam planning ini terdapat cara-cara yang harus dilakukan, yaitu ada identifikasi masalah. Nah, di dalam identifikasi masalah ini merupakan tahap yang pertama menentukan kualitas masalah yang akan diteliti. Cara untuk menemukan masalah yang dapat didekati dengan tindakan yang dilakukan pendidik di dalam kelas, di mana masalah yang diteliti haruslah masalah nyata karena harus didukung dengan data-data empiris seperti data kelas, data sekolah observasi, dan catatan-catatan harian. Kemudian masalah dapat juga datang dari pengalaman dan pengamatan seorang pendidik yang ditemui dalam pelaksanaan tugas mengajar setiap harinya. Kemudian masalah harus problematik, artinya masalah yang ditemukan itu masalah yang benar-benar perlu dipecahkan. Kemudian di dalam planning ini terdapat perumusan masalah, di mana dalam perumusan masalah harus menjawab beberapa pertanyaan, di mana pertanyaan itu nantinya berguna dalam membimbing menemukan masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan. Contoh pertanyaan-pertanyaannya itu seperti apa yang terjadi bila masalah tersebut terpecahkan, resiko terbesar apa saja bila masalah tersebut tidak segera dipecahkan, dan masih banyak lagi yang dapat dilakukan pertanyaan-pertanyaan dalam menjawab penelitian tindakan kelas ini. Kemudian perumusan masalah ini dirumuskan dengan pernyataan yang terdapat dalam aspek-aspek 5W1H. Kemudian di dalam planning
itu juga ada analisis penyebab masalah dan pengembangan, di mana setelah mendapatkan masalah yang nyata, problematik dan bermanfaat, selanjutnya harus mengidentifikasi penyebab masalah. Dari beberapa kemungkinan penyebab masalahnya itu haruslah dipahami agar suatu tindakan dapat dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah prosedurnya acting atau melakukan tindakan. Nah, pada pelaksanaan tahap ini, pendidik harus mengambil peran dalam pemberdayaan peserta didik sehingga mereka menjadi agen perubahan bagi diri dan kelasnya. Tahap ini dilaksanakan peneliti untuk memperbaiki masalah karena kita tahu di dalam penelitian tindakan kelas ini dilakukan untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan agar tidak stuck di pembelajaran yang dilakukan pada saat itu. Kemudian selama pelaksanaan tindakan, pendidik sebagai pelaksana tindakan mengacu pada program yang telah direncanakan, disiapkan, dan disepakati agar tindakannya itu tepat. Kemudian yang ketiga adalah observing atau pengumpulan data. Prinsip pengumpulan data pada penelitian tindakan kelas dapat diterapkan pada menggunakan data kualitatif maupun kuantitatif, di mana data kuantitatif dapat berupa kemajuan peserta didik dalam segi nilai, dan kualitatif berupa minat maupun suasana kelas yang perlu dikumpulkan data-datanya. Kemudian tahap observing ini peneliti menguraikan jenis-jenis data yang dikumpulkan, seperti cara pengumpulan data dan alat koreksi data. Nah, alat koreksi data itu kita dapat menggunakan seperti angket, wawancara, observasi, dan masih ada alat yang dapat kita gunakan lainnya. Kemudian dalam observasi ini, instrumen data yang kita dapat haruslah valid dan reliable, di mana instrumen yang valid adalah instrumen yang dapat mengukur apa yang akan diukur. Kemudian kalau instrumen yang reliable adalah instrumen yang akurat, konsistensi, dan terpercaya. Oke, untuk langkah yang keempat yaitu menganalisis data. Nah, setelah melakukan pengumpulan data, peneliti harus dapat menganalisis data yang telah dikumpulkan itu dengan baik. Karena jika peneliti ini dapat menganalisis dengan baik, maka nilai ilmiah dari suatu penelitian itu dapat digunakan untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, dari analisis ini ada dua macam data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Untuk data kuantitatif sendiri itu biasanya seperti menggunakan analisis deskriptif atau statistik deskriptif, di mana itu untuk melihat karakteristik data berkaitan dengan menjumlah, mencari rata-rata, mencari titik tengah, mencari persentase, dan menyajikan data dalam bentuk yang menarik maupun grafik. Lalu untuk data kualitatif, datanya itu berupa informasi dalam wujud kalimat yang memberikan gambaran mengenai ekspresi peserta didik tentang tingkat pemahaman terhadap suatu mata pelajaran, tentang pandangan sikap peserta didik dan jenis metode belajar, lalu aktivitas peserta didiknya itu juga. Lalu dari data kualitatif ini hasilnya itu berupa hasil wawancara, hasil pengamatan, berbagai isi jurnal, hasil angket atau kuesioner yang dibagikan oleh peneliti. Lalu dalam analisis ini peneliti itu akan memilah dan menggolongkan, menyusun ke dalam kategorisasi atau mengklasifikasikan data untuk menjawab suatu pertanyaan yang pokok. Nah, pertanyaan itu ada yang pertama, yaitu tema apa yang ditemukan pada data yang telah dikumpulkan itu, lalu seberapa jauh datanya dapat menyongkong tema atau arah atau tujuan penelitian. Lalu untuk tahap yang kelima yaitu refleksi. Refleksi ini tuh adalah
kegiatan mengulas secara kritis tentang perubahan yang terjadi pada peserta didik, suasana kelas, dan pendidik. Jadi pada tahap refleksi ini, pendidik yang sebagai peneliti ini mengajak ahli atau mungkin pendidik lainnya untuk sebagai observer atau memberi masukan ketika penelitian ini dimulai. Lalu dari hasil refleksi tersebut, maka peneliti mencoba untuk mengatasi kekurangan akibat tindakan yang telah dilakukan. Hal ini bisa ditemukan cara atau strategi, maka diperlukan penyusunan ulang rencana untuk melaksanakan tindakan selanjutnya. Lalu untuk yang keenam adalah akhir tindakan. Jika penelitian ini dianggap sudah selesai, maka peneliti itu menyusun laporan sebagai hasil akhirnya. Nah, dari susunan laporan ini itu berisikan yang pertama, setting yang memberikan gambaran tentang kondisi lapangan atau gimana keadaan kelas yang dilakukan penelitian ini, disertai penjelasan adanya perbedaan model pembelajaran sebelum dilakukan penelitian dan sesudah dilakukan penelitian. Lalu yang kedua, penjelasan hasil pelaksanaan tiap siklus dengan data itu harus lengkap beserta refleksinya. Lalu yang ketiga, sesudah semua siklus dijelaskan, baru dianalisis dengan memperlihatkan hasil keseluruhan siklus. Nah, di sini juga bisa aktivitas-aktivitas peserta didik itu sebagai bukti dalam laporan ini. Nah, untuk lebih lanjutnya, nanti teman-teman bisa melihat video yang telah kami bagikan. Di situ sudah dijelaskan secara rinci mengenai prosedur maupun modal-modalnya. Terima kasih. Baik, maaf teman-teman tadi ada kendala sedikit mungkin karena PowerPoint-nya salah. Oke, tidak apa-apa, kita lanjutkan diskusi. Oke, terima kasih untuk kelompok presenter telah mempresentasikan dengan baik. Kali ini langsung saja lanjut ke kelompok pembahas, yaitu kelompok Dinda sama kelompok Niken. Untuk kelompok Dinda dahulu, kami persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore Bu Anik dan teman-teman. Selamat sore. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompoknya Dinda atau kelompoknya 3 ingin membahas presentasi ini. Secara keseluruhan sudah baik dalam melakukan presentasi. Jadi saya menambahkan sedikit materi yang belum dicantumkan di presentasi tadi. Tadi kan ada yang pertama tadi ada 5 model PTK. Nah, sini saya menemukan kembali ada satu model PTK lagi, yaitu modelnya John Hopkins gitu. Nanti filenya bisa saya kirimkan nanti di WhatsApp group. Terus yang kedua ini ada prosedur. Nah, prosedurnya ini ada yang sedikit berbeda. Di bagian tadi di bagian awal langsung ke planning atau perencanaan, tapi kalau di catatan kecil ini, dalam catatan kecil ini yang pertama yang harus dilakukan prosedurnya adalah pemantapan fokus masalah penelitian. Jadi nanti catatan kecil itu saya kirimkan ke WhatsApp group juga. Mungkin sekian dari saya, mungkin ada tambahan dari anggota kelompok yang lain, dipersilahkan. Sepertinya sudah. Baik, terima kasih kelompok Febri udah memberikan tambahan materi, mungkin nanti bisa dikirim lewat WhatsApp group. Kemudian lanjut ke kelompok pembahas yang kedua, yaitu kelompok Niken. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, jadi saya akan membahas lebih tepatnya menambahkan sedikit materi di bagian model. Jadi saya sebenarnya menemukan 2, tapi yang satu sudah disampaikan oleh Febri tadi, itu Hopkins, dan yang kedua adalah model
Kak Joni, saya mendapatkannya dari buku ajar milik UPI. UPI itu Universitas Pendidikan Indonesia. Nanti saya kirimkannya lewat WhatsApp. Mungkin saya. Baik, terima kasih Dewi udah memberikan bahasan. Tadi menambahkan materi mungkin nanti juga bisa dikirimkan lewat WhatsApp grup. Untuk manfaatkan waktu yang ada, langsung saja ke kelompok penanya. Saya persilahkan untuk 3 penanya, yaitu dari kelompok Kezia, kelompok Rizky, dan kelompok Yulan. Saya persilahkan. Ini random ya kok? Mungkin dari kelompok Kezia dulu boleh. Halo Niko, saya dari kelompoknya Kezia. Oke, masuk saja pertanyaannya. Saya mau bertanya di yang modelnya MC Karnan, kalau nggak salah tadi itu kan ada daur-daur gitu ya. Ada daur 1, daur 2, dan juga ada tadi di PPT ada daur N gitu. Nah, saya mau bertanya, apakah di model yang ini kita bisa melakukan siklus itu bisa berulang-ulang bahkan lebih dari 3 gitu. Dan kalau misalnya kita bisa lebih dari 3 siklus, berarti apakah nanti hasil penelitiannya harus sesuai dengan apa yang peneliti inginkan? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cecilia Juita. Apakah ada yang mau bertanya? Kelompok Kezia yang lain? Saya ingin bertanya. Kan saya baca makalah ya, model tuh ada 5. Saya masih bingung, apa sih beda dari 5 model itu? Kalau saya baca tuh kayak sama aja gitu loh isinya. Mungkin bisa dijelasin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kezia, pertanyaan kami tampung dulu. Kemudian lanjut ke kelompok Rizky. Mungkin ada pertanyaan? Saya mau tanya Niko. Nah, pertanyaannya kayak gini. Nah, di makalah kan ada 5 model. Nah, menurut kelompok kalian, model yang paling efektif dan paling efisien untuk melakukan penelitian itu model yang mana? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? Yang lain, anggota kelompok yang lain? Mungkin saya menambahkan pertanyaan Anggun berkaitan dengan keefektifan model-model tersebut. Nah, apakah boleh model-model tersebut dikolaborasikan gitu dalam satu kegiatan PTK, ataukah memang diwajibkan atau harusnya itu cuma satu model saja ketika melakukan PTK? Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah masih ada yang mau bertanya? Kelompok Rizky? Niko, saya mau tanya. Jadi sebenarnya masih nyambung ke 2 teman saya tadi. Saya mau tanya, apakah ada pertimbangan tertentu ketika memilih model dalam PTK ini? Atau memilih modelnya itu bebas begitu? Terima kasih. Baik, saya kira cukup. Lanjut ke kelompok Yulan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Baik, saya perwakilan dari kelompok Yulan ingin bertanya, apakah ada karakteristik masalah untuk model-model yang sudah dijelaskan? Kan tadi teman-teman sudah menjelaskan 5 model ya, dari yang Lewin sampai yang Kemis kalau nggak salah tadi itu. Nah, udah dari 5 itu, nah misalnya saya misalnya ada masalah A.
Nah, masalah itu hanya bisa diselesaikan oleh model yang pertama. Kira-kira ada karakteristik nggak dari setiap model-model tersebut? Seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Saya kira tidak, saya kira cukup. Oke, pertanyaan mungkin dari presenter bisa langsung menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Dari Kezia tadi, apakah di model McKernan, apakah di model ini seharusnya bisa diulang lebih dari 3 siklus begitu. Terus kemudian apakah kan tadi dijelaskan ada 5 model. Nah, itu yang menjadi pembedanya apa gitu. Terus kemudian dari kelompok Rizky tadi kan terdapat 5 model yang paling efektif dan efisien yang mana saja. Kemudian pertanyaan keempat ada apakah boleh itu dikolaborasikan atau dijadikan satu. Terus habis itu atau hanya boleh satu saja. Untuk pertanyaan kelima, apakah ada pembagian tertentu atau bebas mempertimbangkan gitu. Terus kemudian untuk kelompoknya Yulan tadi, apakah ada karakteristik masalah dari 5 model yang sudah dijelaskan gitu. Mungkin untuk kelompok bisa diskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan yang ada. Niko, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ita. Oke, langsung saja dijawab. Tadi kan Ita tanya apakah daur itu 3 atau boleh lebih gitu tadi ya? Iya. Nah, kalau menurut kami, itu kan sebelum melakukan penelitian tindakan kelas itu kan ada tujuannya. Nah, kalau misalnya setelah dilakukan daur pertama, itu tujuannya belum tercapai, maka diadakan revisi lagi, cari strategi dari awal, mengulangi lagi. Hingga kalau tujuannya sudah selesai, berarti daurnya cukup, baru diselesaikan dengan tahap berikutnya. Ada babi. Apakah bisa diterima, Ita? Atau mau ada ditanyakan lagi? Bagaimana? Terima kasih, Cynthia. Berarti kalau begitu, penelitiannya harus benar-benar sesuai dengan tujuan kita ya, walaupun itu nanti, ya kan kita nggak tahu ya sasaran penelitian kita itu seperti apa nanti pas kita meneliti gitu. Berarti kalau misalnya sampai siklus 3 pun belum ada, dia sudah mencapai tujuannya, berarti itu masih berlanjut begitu ya? Iya, kan ada tahap refleksi kan itu. Nah, di tahap refleksi itu si peneliti itu harus harus paham apakah tujuannya itu sudah tercapai belum, apakah udah maksimal apa belum. Kalau belum maksimal, peneliti harus mengulang lagi mencari apa sih sebabnya, bagaimana cara memperbaikinya. Itu harus dicari lagi biar tujuan pembelajarannya itu lebih sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, baik, terima kasih Cynthia. Ya. Mungkin Ibu menambahkan ya, boleh ya? Boleh, Bu. Ya. Ini soalnya krusial ini ya, tentang siklus ya, siklus atau daur ya, siklus udah bahasa Indonesia juga, jadi bisa menggunakan istilah siklus. Jadi kalau tadi Cynthia mengatakan tujuan, istilah operasionalnya sebenarnya indikator keberhasilan. Ya, nanti kita menyebutnya indikator keberhasilan. Jadi kita menetapkan indikator keberhasilannya itu seperti apa. Sebagai contoh, misal kita mau meningkatkan motivasi, gitu ya, motivasi dalam pembelajaran matematika dan tentu dengan hasil belajar yang meningkat juga. Ya, misalnya ada 2 variabel yang kita ingin tingkatkan. Jadi motivasinya plus atau mungkin ya motivasi aja deh, motivasi dan hasil belajar ada 2. Lalu indikator keberhasilannya, penelitian ini akan berhenti apabila indikator keberhasilannya adalah misal untuk motivasi itu sudah meningkat sampai berapa persen, misalnya di kondisi awal. Jadi kita mesti tahu dulu kondisi awal ya. Jadi kondisi awal itu sebelum treatment.
sebelum treatment diberikan, misalnya motivasi mengikuti pembelajaran matematika misalnya 60% gitu ya. Kemudian prestasi sebelum treatment itu misalnya mereka prestasinya yang tuntas, yang mencapai ketuntasan itu hanya 60%, samain aja deh angkanya ya, 60% semua. Kemudian kalau nilai 60 ya, 60. Kemudian kita ingin karena KKM-nya misalnya, KKM matematika itu misalnya 75, maka indikator keberhasilannya 75. Ya, jadi kita menetapkan indikator keberhasilan untuk nilai prestasi itu 75. Sedangkan untuk motivasi kita bisa melihat secara umum pada saat observasi di awal waktu menentukan masalah itu kan kita observasi itu ya, motivasinya mengikuti itu gimana ya. Oh, sebenarnya kelas ini berpotensi untuk motivasinya menjadi tinggi. Hanya ternyata karena apa? Gurunya itu kalau ngajar itu ceramah terus misalnya gitu. Sehingga mereka nggak termotivasi. Sehingga ada potensi kan untuk motivasi tinggi. Nah, misal kita tetapkan motivasinya itu 80%. Ya. Nah, lalu jalanlah treatment diberikan, lalu di akhir siklus 1 dilihat apakah ini 80% motivasi dan 75 angka KKM itu tercapai belum di situ. Misal belum tercapai, misalnya nilainya 70, motivasinya baru 75%, berarti kan belum. Lanjut siklus 2. Ya, lanjut siklus 2. Kalau siklus 2 ternyata mereka nilainya udah mencapai, misalnya nilainya KKM udah 76 misalnya ya. Kemudian motivasinya tadi kan 75%, sekarang udah 85%. Berarti udah melewati indikator. Maka siklus dihentikan. Gitu. Jadi ada berhentinya ada penetapannya, namanya indikator keberhasilan. Bukan karena tercapai, kalau tercapai tujuan agak susah mengatakannya ya, karena tujuan dilakukan PTK itu apa gitu ya. Jadi ada indikatornya. Ini yang menghentikan siklus. Kalau misalnya siklus 2 misal KKM-nya udah 75, tapi motivasinya baru 75 juga, padahal harusnya 80%. Berarti salah satu kan belum tercapai. Nah, itu lanjut satu siklus lagi. Begitu. Jadi secara teoretik, siklus itu baru akan berhenti ketika indikator keberhasilannya sudah tercapai. Atau istilahnya biasa disebutkan sudah jenuh. Jenuh itu kayak misalkan larutan jenuh itu ya, tahu ya? Larutan jenuh. Misal kita bikin sirup, kan itu air dikasih gula ya. Nah, pada kondisi tertentu itu sudah jenuh. Kalau mau ditambah lagi tuh nggak akan merubah kondisi. Kebayang nggak? Itu jenuh itu begitu. Jadi kalau di PTK itu istilahnya sudah jenuh. Jenuh itu bukan jenuh udah pusing gitu, enggak ya. Tapi udah jenuh itu artinya dia kalau mau ditambah lagi itu nggak akan merubah kondisi. Jadi kalau ada juga yang mengatakan istilahnya orang masang skrup itu ya, antara apa istilahnya ya, yang ngerti skrup ini cowok-cowok biasanya ya, itu masangnya udah klek gitu loh, udah settle. Nah, kalau ibu lebih suka mengatakan udah settle. Ibarat orang duduk itu udah plek gitu, udah enak. Nah, kalau udah enak itu artinya apa? Proses pembelajarannya sudah bagus. Nah, tandanya apa? Indikatornya tercapai. Gitu. Cukup jelas kah? Jelas, Bu. Oke, ya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Andi. Mungkin kalau untuk pertimbangannya itu mungkin kalau penelitian tidak ada pertimbangan baku dalam pemilihan model, tapi biasanya yang dipertimbangkan tuh lebih ke efektivitas sama efisiensi penelitian gitu sih. Jadi mungkin nyangkut ke pertanyaan Anggun tadi ya. Gitu. Mungkin sekaligus dua orang mungkin, ya.
Dua orang. Tadi yang terkait ini Bu, pertanyaannya Evelyn dan Anggun mungkin akan saya coba menjawab dan menambahkan yang tempatnya Andi. Nah sebenarnya yang tempatnya Andi tadi pertanyaannya kita bisa menggunakan satu model atau lebih begitu ya. Nah bisa juga menggunakan dua model. Nah tergantung bagaimana kitanya itu lebih merasa efektif yang mana, lebih efisien yang mana, dan mungkin lebih lebih menarik yang mana begitu. Terus untuk pertanyaannya Evelyn, ada pertimbangan atau enggak dalam memilih suatu model? Nah, menurut saya itu menurut yang saya baca di internet atau di artikel itu tidak ada pertimbangan secara khusus peneliti dalam memilih suatu model. Nah, hal itu tergantung peneliti bagaimana dia memilih suatu model. Dia butuhnya seperti apa, nanti apa yang diteliti itu seperti apa. Jadi sesuka peneliti aja begitu. Terus terkait yang tadi pertanyaannya Anggun itu yang efektif yang mana, kalau menurut saya kelima model tadi kan keempat model tadi kan ada sebuah pengembangan dari model Lewin. Nah, terus setelah dikembangkan itu ada model dari Elliot. Nah, dapat diketahui juga model Elliot itu kalau saya baca di internet itu istilahnya ada tahunnya gitu loh. Nah, itu tuh kayak diterbitkan tahun 1991 kayak nggak salah. Nah, pada sebelumnya itu ada yang 1948 atau yang lainnya gitu. Jadi kayak yang terbaru itu tuh yang Elliot gitu. Jadi menurut saya lebih efektif itu ya yang Elliot. Nah, dapat diketahui juga Elliot ini kan sebuah pendukung suatu gerakan guru sebagai peneliti. Jadi kayak maksudnya tuh peneliti juga ikut serta dalam membantu guru saling berkolaborasi begitu untuk saling meneliti di suatu kegiatan pembelajaran tersebut, sehingga adanya kolaborasi tersebut mungkin akan lebih efektif untuk untuk dipilih sebagai model begitu menurut saya. Makasih. Mungkin menjawab. Terima kasih. Terima kasih, Venta dan kelompok. Terima kasih, Venta dan kelompok. Sama-sama. Baik, untuk kelompok boleh lanjut dijawab. Untuk pertanyaan yang belum, itu ada pertanyaan dari kelompok Kezia itu tadi dijelaskan ada 5 model dan bedanya apa saja begitu. Kemudian dari kelompok Yulan itu apakah ada karakteristik masalah dari 5 model yang sudah dijelaskan? Niko, bisa diulang pertanyaan dari kelompok Yulan. Tadi Darman menanyakan apakah ada karakteristik di setiap model yang sudah tadi kalian jelaskan gitu. Karakteristik permasalahan ya? Iya, karakteristik masalah. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Darman. Apabila mungkin ada salahnya, bisa dikoreksi teman-teman yang lain. Jadi menurut saya tentang apakah ada karakteristik permasalahan dalam setiap modelnya, menurut saya tidak. Karena kita tahu bahwa dalam penelitian tindakan kelas ini kita melakukan identifikasi masalah sebuah permasalahan yang harus dilakukan pemecahan masalahnya. Jadi tadi yang disampaikan Venta tadi mengenai tidak ada pertimbangan mengenai masalah-masalah yang
yang mestinya dilakukan, mempertimbangkan mungkin ada permasalahannya, itu kita nggak mempertimbangkan, jadi menurut sesuka hati. Jadi kata Vina tadi menurut sesuka hati apa yang kita lakukan, menggunakan model yang tadi ada Meckernan, target, dan sebagainya itu. Jadi menurut saya karakter permasalahannya tidak ada, cuma kita berfokus pada permasalahannya, bagaimana cara memperbaiki tadi penelitian tindakan kelas, memperbaiki dan menyelesaikan permasalahannya. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan apabila saya ada salah. Permisi Bu. Ya. Mau kuliah ya? Iya Bu, saya izin keluar gitu. Iya, oke. Ini masih seru ya. Oke, yang akan kuliah jam 4, kuliah apa ya jam 4 ya? Ada kelas Olim Bu, mata kuliah pilihan. Oh, oke. Ya, baik. Silahkan. Mungkin Ibu bantu untuk menjawab yang terakhir ya, supaya, karena ini sebenarnya sudah ada di tadi waktu penjelasan masalah yang seperti apa. Kalau nggak salah presentasi yang pertama ya, fokus permasalahan. Jadi kalau kalian tanya karakteristik masalah, itu tidak semua masalah harus diselesaikan dengan PTK. Tadi cukup jelas ya. Masih monitor yang Ibu membahas pertama tadi, kan masalah apa sih sebenarnya yang bisa diselesaikan dengan PTK, karakteristiknya bagaimana. Tadi kan ada di fokus permasalahan PTK ya. Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan PTK. Misal seperti yang Ibu contohkan tadi, misal kita baru mengajar pertama, kemudian ulangan, ada 20% nggak tuntas, nggak perlu PTK, ya kan? Tapi cukup dengan pembelajaran remedial, lalu dites ulang, tuntas misalnya, selesai. Jadi nggak perlu. Jadi memang ada karakteristik masalah tertentu, ya. Ada masalah tertentu yang bisa diselesaikan dengan PTK, yaitu masalah-masalah yang memang sudah akut ya, bisa dibilang akut. Ini yang paling enak untuk mengidentifikasi itu masalahnya sudah akut. Tahu akut ya? Ya udah terjadi terus gitu. Berulang-ulang tuh terjadi, seperti yang Ibu contohkan tadi. Berulang-ulang terjadi itu akut yang pertama, akut yang kedua, yang bisa diselesaikan oleh guru, ya, yang bisa diselesaikan misalnya yang berkaitan langsung dengan permasalahan pembelajaran. Jadi kalau misalnya masalahnya apa? Murid tidak punya HP. Wah, kira-kira guru bisa menyelesaikan nggak ya? Oh, gurunya membelikan HP semua muridnya, kan nggak mungkin, ya kan? Ya kecuali gurunya sedang mau bersedekah ya, lagi punya rezeki mau membelikan HP salah satu murid, tapi kan nggak semua murid, ya kan? Jadi pilih masalah yang memang bisa diselesaikan dengan guru. Jadi yang memang itu penyelesaiannya adalah berkaitan dengan praktek pembelajaran, ya. Itu yang harus jeli juga. Jangan kalau misalnya ada list masalah, oh ini semua bisa diselesaikan dengan PTK, enggak. Harus akut dan bisa diselesaikan. Ya, kalau itu nggak bisa, kayak misalnya ini ya, harus mengontrol apakah pekerjaan yang dibuat oleh siswa ini betul-betul dibuat oleh siswa. Lalu ada instrumennya, guru mengobservasi siswa waktu menyelesaikan PR misalnya. Bisakah guru melakukan itu? Kalau muridnya sedikit ya mungkin ya berkunjung ke rumahnya gitu ya, diobservasi, dilihat dia menyelesaikan sendiri atau enggak gitu. Ya bisa, tapi kan itu enggak tidak masuk akal ya kalau kita mau, apalagi kalau muridnya banyak, enggak mungkin. Jadi pilih yang masalahnya memang bisa diselesaikan. Gitu ya. Nah, 2 kunci ini menjadi yang utama yang bisa, yang lainnya mungkin tambahannya menggunakan metode-metode atau model-model pembelajaran yang bisa diintervensi dengan itu, kemudian belum pernah dilakukan. Jadi kalau yang udah pernah ya nggak bisa. Namanya treatment tuh harus orisinil kan tadi di yang pertama tadi harus baru gitu. Supaya apa? Ya supaya menarik terus muridnya antusias untuk mengikuti dan nanti bisa menghasilkan sesuatu. Misalnya
masalahnya muridnya tidak aktif, bosen. Kenapa? Gurunya ceramah. Terus treatmentnya ceramah juga, ya kan? Nanti muridnya juga nggak akan aktif karena sudah bosen dengan metode itu, gitu. Jadi akut dan dapat diatasi oleh guru, dapat dilakukan oleh guru. Itu yang penting yang bisa ditangani ya. Jadi kalau belum akut ya menanganinya nggak harus dengan PTK. Karena PTK itu effortnya besar. Tadi kan dijelaskan bahwa butuh teman lain ya kan, menjadi observer. Bisa teman lain, bisa peneliti, mungkin bekerja sama dengan perguruan tinggi, dengan dosen, si guru ini, atau bekerja sama dengan teman sejawat di sekolah. Tapi kalau teman sejawat ya tergantung, kalau dia apa namanya, nggak, jam ngajarnya nggak sama bisa ya, tapi kalau jam ngajarnya sama kan juga susah ya, seperti itu. Jadi tetap harus ada yang membantu mengobservasi supaya apa? Supaya objektif. Kalau guru bilang saya observasi sendiri, wah nanti tanda tanya ya. Mana mungkin memberikan treatment, ngajar sekaligus mengobservasi. Wah ini apa ya, bisa jadi nanti nggak objektif karena cuma berdasarkan ingat-ingatnya aja ya kan. Misalnya tadi sih itu tadi melakukan apa ya muridnya ya, wah pas nggak tercover gitu ya. Nah seperti itu. Tapi kalau dibantu orang lain, nah, orang lain itu akan membantu kita pada saat kita memberikan treatment, ada orang lain yang mengobservasi jalannya pembelajaran. Gitu. Itu mungkin membantu menjawab karakteristik dengan apa ya tadi? Yang tentang keefektifan model dan bedanya apa itu ya sebenarnya jawabannya mungkin agak kurang pas ketika bilang ya suka-sukanya gitu ya. Maksudnya jangan suka-sukanya, tapi dilihat efektivitasnya menurut peneliti gitu. Efektivitasnya menurut peneliti. Misal saya kalau memilih antara yang pertama tadi, Lewin ya yang pertama, lalu ada Chemist and Taggart, itu yang paling sering dipakai itu Chemist and Taggart, meskipun setelahnya ada Elliott segala. Elliott itu kan juga pengembangan dari Chemist and Taggart ya. Nah itu bisa kalau Chemist and Taggart itu kan cuman tiga step. Kenapa? Karena pengamatan dan observasi itu jadi satu. Karena dalam teknis tindakan dan pengamatan dan observasi sama ya. Tindakan dan pengamatan itu kan dilakukannya dalam momen yang bersamaan. Maka dia menuliskannya tindakan dan pengamatan itu jadi satu. Jadi kalau mau dilihat stepnya menjadi lebih sederhana ya kan, karena kelihatannya hanya 3 step meskipun sebenarnya itu kan sama. Jadi kalau secara garis besar itu mereka tuh hampir sama, hanya semakin ke sini semakin detail ya, semakin detail merumuskannya. Tapi itu siklus besarnya sama sebenarnya. Perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Mungkin ada yang ditambah evaluasi gitu ya. Tapi hampir sama semuanya. Tinggal dipilih mana yang lebih relevan dengan penelitian kita. Seperti itu. Baik. Terima kasih Mas Niko, moderator, dan Mbak Anggun yang telah membantu proses diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk para presenter yang sudah berusaha menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kita beri applause untuk para presenter dan juga teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk bertanya dan membahas ya. Oke. Terima kasih untuk sore hari ini. Kita agak melewati waktu ini, terlalu seru ya, semua bertanya dan banyak dan jawabannya panjang-panjang sehingga melewati. Minggu depan kita akan lebih tepat waktu. Kita akhiri pertemuan kita, semoga bermanfaat dan sungguh-sungguh bisa membuka cakrawala kalian tentang penelitian tindakan kelas ya. Terima kasih teman-teman. Kita akhiri dengan doa singkat oleh Rahel. Baik, Bu Hani dan teman-teman semua, mari kita sebelum menutup perkuliahan pada sore hari ini, mari kita
Bersatu dalam doa, saya pimpin secara Kristen, yang lain menyesuaikan. Selamat sore Bapak, selamat sore Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu pada sore hari ini. Kami boleh melaksanakan perkuliahan kami dari pagi hingga sore ini. Tuhan, mungkin juga ada teman-teman yang akan melanjutkan kuliahnya. Kiranya berkat-Mu selalu menyertai kami Tuhan. Juga Engkau memberkati para dosen kami yang sudah membimbing kami Tuhan. Kiranya Engkau juga akan memberikan berkat-Nya dalam keluarganya, dalam pekerjaan dan segala sesuatu yang dilakukan. Dan terima kasih Tuhan untuk presentasi pada sore hari ini. Engkau sudah sertai kami sehingga apa yang kami dapat hari ini Tuhan boleh bermanfaat bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Sore, Bu. Terima kasih, Bu. Sehat selalu, Bu. Sore. Ya. Terima kasih, Bu. Ya.